Jadi mereka nggak bisa cari makan sendiri. Jadi mereka tuh resiliensinya tinggi banget. Iya, iya, nggak bisa cari makan sendiri, hanya bergantung pada bantuan yang diberikan. Pokoknya aku lihat begitu sih. Oke. Iya. Jadi kalau bantuan di stop, mereka nggak makan Karena dong? Gini Kak. Sebentar. Jadi mereka Kalau bantuan di stop, mereka nggak makan? Di kotanya, ya mereka bergantung. Mereka masih bergantung dari NGO. Kembali di Rakyat Bersuara, saya langsung menuju ke Takengon, Aceh. Ada Mbak Ciki Fauzi di sana. Tadi sempat terputus, Mbak Ciki. Ya, assalamualaikum. Oke. Mbak Ciki, Anda nih tadi turun di Medan berarti ya? Iya, tadi di Medan. Medan ke Takengon nih tempat Anda butuh berapa lama perjalanan? Tadi kayaknya sejaman deh naik pesawat ATR, nyarter pesawat untuk kita bawa bantuan 3 ton. Oke, sebentar. Jadi dari Medan, Anda naik pesawat lagi, ATR? Yes. Landing di mana? Landing di mana? Turun di mana? Di Benar Meriah. Benar Meriah. Ada bandara di situ ya? Rembele Benar Meriah. Ada bandara ya? Ada. Oke. Ada bandara yang Dari emang Benar Meriah ke Takengon? Kita bisa ngeliat tuh dari atas. Baik. Dari Benar Meriah ke Takengon berapa lama? Sekitar, aku ngerasa ya di perjalanan kayak lama karena jalan banyak yang rusak aksesnya. Medannya gimana? Anda bisa ceritakan deh. Dari Benar Meriah ke Takengon, medan seperti apa? Berapa lama? Mungkin kayaknya aku nggak bisa lihat jam, tapi mungkin sekitar jaman lebih atau 2 jam kurang karena banyak stok jalan-jalan itu banyak yang rusak Kak, longsor, batu, bukan hanya kayu, batu dan banyak tumbuh sungai-sungai baru yang sebelumnya itu bukan sungai. Berapa lama gunakan? Itu berapa kilo sih dari Benar Meriah ke tempat Anda sekarang kurang lebih? Anda bisa perkirakan? Ya Allah, aku nggak tahu lagi kilo-kiloan Kak, ini gerak terus dari pagi. Iya, mungkin dari mana jaraknya? Jaraknya mungkin kalau dari mana? Dari Monas kemana lah kurang lebih? Bisa bayangin nggak? Nggak tahu kalau di Jakarta, kayaknya kalau Jakarta kan sebenarnya deket-deket tapi macet. Kayak ini tuh memang jauh-jauh gitu si Aceh ya. Aceh kan gede ya. Betul. Tapi ya gitu deh. Sekitar berapa? 20 kilo lebih? Longsor. Mungkin ya sekitar segitu. 20 kilo sekitar 2 jam ditempuh ya karena medannya luar biasa. Pakai mobil apa di sana? Kita pakai Hilux gede sama pick up gitu yang rodanya gede-gede. Penggerak 2 roda, bukan 4 roda ya, bisa ya? Enggak, ini 4 roda. Oh, 4 roda. Jadi harus 4 roda. Karena ada beberapa akses yang emang mobil bener-bener nggak bisa. Mobil apa sih tadi? Batu, hancur itu. Off-road, oke. Oh, mobil off-road ya, berarti 4-wheel drive, 4 roda, oke. Jadi nggak bisa. Banyak jembatan-jembatan yang rusak, jadi ketika mobil-mobil itu lewat, maka warga tuh megangin dari bawah jembatan yang... Sering selip gitu dong? Sering selip gitu ya mobilnya? Iya, sering apa terjeblos atau apapun bahasa begitu? Iya, tapi yang nyetir di sini anak mudanya jago-jago sih. Oke. Itu yang bikin lama. Terus kemudian Anda sampai sekarang ke Takengon, ya? Anda bilang tadi belum... Dalam-dalam desa Kalategi. Ya. Nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Sekarang, tapi saya lihat ada lampu tadi. Ada lampu. Itu lampu dari mana? Apa? Mobil inverter ya? Inverter. Oke, inverter kemungkinan pakai aki tuh. Oke. Terus gitu, itu hanya bisa nerangi lampu. Nggak bisa misalnya air gimana? Mandi gimana? Bersih-bersih gimana? Ini ada banyak mata air keluar. Jadi itu sungai-sungai baru itu jadi banyak keluar. Mata air? Aku nggak ngerti ini mata air atau sungai-sungai baru, tapi keluar dari tanah air. Jadi air bersihnya itu dari ya air bersihnya itu dari mata air itu. Jadi gini Kak, tiap bencana aku kan udah ke Aceh Tamiang, aku udah ke Aceh Tengah, aku udah ke Sibolga, Tapanuli Tengah, aku udah ke Langkat, aku udah ke Tanjung Pura. Jadi setiap kondisi daerah itu beda-beda bencananya. Walaupun itu terjadi dalam waktu yang seiringan bersama dan itu range-nya tuh sekitar maghrib sampai subuh. Iya, tapi kondisinya beda-beda. Nah di Takengon ini akses itu pada rusak. Jadi di Takengon dalam, kalau mau ke Malabo rusak, kalau mau ke Medan rusak, kalau mau ke kota Takengon rusak. Jadi memang ya punten pisan ada penjarahan itu di sini karena orang takut. Oke. Enggak ya, saya tanyakan tadi, Anda kan perlu bersih-bersih, wudhu lah setidaknya, misalnya untuk sholat. Itu gimana? Air kalau yang di sini ada. Ya sejuk ya, kayaknya kan pegunungan ya, dingin. Nah kemarin aku di Sibolga, itu kita kalau hujan kita mandi pakai padang hujan, jadi pakai ember kita di atas posko bersama gitu. Di situ Takengon kebetulan ada mata air. Kalau wudhu juga
tinggal satu ember doang kita wudhu, satu Iya, ember, iya, iya. jadi di eman-eman. Setiap daerah beda-beda Mbak Ciki. Jadi kalau di Takengon Benar, Anda katakan beda-beda. itu ada mata air. Di Sibolga Anda menadah hujan. Kering. Oke. Luar biasa. Jadi mandi pakai air hujan, semua bersih-bersih pakai air Iya. hujan. Iya. Oke. Berbagi ya sama relawan lain. Makanan sampai saat ini cukup di sana buat warga. Ada berapa orang di sana yang Anda lihat? Kurang lebih. Waduh, ini tadi rame banget. Jadi ini aku lagi sama Ratusan? Puluhan? Ya dari ID. Total? Ini puluhan sih kayaknya. Kita kan lagi di desa yang rada jauh gitu. Jadi ini kayaknya puluhan sih. Enggak. Puluhan, Kayak oke. ratusan itu. Berapa tenda di situ? Satu tenda berapa orang kurang lebih? Enggak ada tenda. Berapa? Enggak ada tenda. Ada satu Nggak ada tenda? bikin. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya tenda, ada satu tenda warga. Ini kita bikin tenda sendiri pakai mobil. Yang pakai aki-aki itu. Oh, jadi Ada tendanya lampu di atas mobil gitu? Ya itu ngecekin kesehatan masyarakat di sini. Tendanya Karena di bak mobil maksudnya? banyak yang ruam gitu. Apa? Tendanya di bak mobil Iya, gitu? Nah, tenda kita, tenda pos medis itu di mobil tapi pakai terpal gitu atasnya. Nah, kalau Oke. warga bikin sendiri warga. Jadi memang belum ada tenda. Oh iya tenda iya. dari band. Jadi extension gitu ya, ditambahin tenda dari mobil itu gitulah kurang lebih ya. Iya, Oke, jadi oke, supaya oke. teman-teman medis dari ID bisa bekerja. Tidurnya juga di situ, segala macam di situ nanti malam. Kita ada nyewa rumah warga gitu. Oh, masih ada rumah warga mungkin yang tidak terkena. Rumah warga yang lebih ada akses lah. Oke, saya ingin tanya, itu termasuk daerah terisolir kan? Desa apa boleh nggak? Iya. Desa apa namanya? Nama desanya Desa Kalasligi. Hah? Kalasligi nama desanya. Kecamatan Bintang. Desa Desa Kalasligi, Kecamatan Bintang. Oke, saya nggak kurang jelas itu. Oke, apa yang bisa Anda sampaikan? Kekurangan apa? Kendala apa? Makanan apa? Atau pakaian dan Oke. seterusnya? Apa yang kurang? Silakan disampaikan. Akses ini jalan butuh banget segera diberesin dan ini butuh benar-benar pemerintah segera menurunkan alat-alat berat, eskavator, karena tadi aja saya cuma melihat satu eskavator dan itu kayaknya Satu eskavator saja. Ya, dari sehari ini aku jalan dari subuh, dari pagi, itu aku cuma lihat satu eskavator. Jadi ketika eskavator itu di tengah jalan, bikin jalan yang ngebuang tanah longsor ke kanan dan ke kiri supaya mobil-mobil bantuan bisa lewat, itu cuma satu, dan akhirnya mobil macet tuh, mobil-mobil relawan, bantuan. Habis itu ya itu terjadi lagi. Jadi yang paling penting adalah please pemerintah bantu rakyat sini untuk bisa mendapatkan Oke, akses. Saya ingin Anda jelaskan, Ciki, akses tersebut yang kemudian terhambat, apa yang menjadi efek dari akses yang terhambat tersebut untuk warga sekitar? Oke, mereka tuh mencari makan, mencari beras sampai kalau kakak lihat yang ada di Bener Meriah, ini kan aku di tempatnya Bener Meriah ya tadi landingnya, itu kayak orang-orang jalan by foot di antara tanah-tanah longsor itu tempatnya di sini. Jadi mereka untuk mencari makanan-makanan berjalannya pada berjalan kaki yang di kanan kirinya itu ya semacam jurang longsor gitu. Jadi mereka kesulitan untuk ketika mereka balik mereka bawa makanan untuk keluarganya di sini. Jadi emang resilience masyarakat Aceh tuh masya Allah ya. Jadi mereka nggak bisa cari makan sendiri. Jadi mereka tuh resiliensinya tinggi banget. Iya, nggak bisa cari makan sendiri, hanya bergantung pada bantuan yang diberikan. Pokoknya aku lihat begitu sih. Oke. Iya. Jadi kalau bantuan di stop, mereka nggak makan Karena dong? Gini Kak. Sebentar. Jadi mereka Kalau bantuan di stop, mereka nggak makan? Di kotanya, ya mereka bergantung. Mereka masih bergantung dari NGO. Jadi ini pakai non. Sebelumnya aku kesini, ini kayak akan cabai, bawang dan lain sebagainya. Tapi tadi aku lihat perkebunan mereka tuh lumpur. Iya, mata pencariannya hilang. Iya, kopi-kopinya. Jadi adik-adik di sini cerita apa hupus deh. Mereka nyebut kebun itu hupus. Nggak sekolah. Hupus kami hilang. Kebun kami hilang. Karena di zaman tanah hilang. Iya. Aku tuh ke Bandung genteng. Itu dalam longsornya. Baik, luar biasa. Kebunnya, mata pencahariannya hilang. Anak-anak nggak bisa sekolah. Dan mereka nggak tahu sampai kapan ini terjadi. Ya. Begitulah Kak. Jadi
emang kan ada kapasitas yang NGO tidak bisa lakukan. Diharapkan pemerintah segera percepat bantuan dan apa yang mereka bisa lakukan, please percepat. Kasihan masyarakat di sini. Ini anak-anak udah kadang sakit-sakit, ketusuk kakinya, kayu lah, apa bengkak-bengkak, nggak tahu tetanus atau enggak. Dan batuk-batuk, itu semua warga di sini batuk-batuk karena residu udara yang... Kakinya bengkak, kenapa itu? Ya ketusuk kayu, Kak. Terbentur kayu. Udah entah kemana. Iya, anak-anak. Jadi emang di sini medis kerja keras banget. Ini sampai malam kita masih ngantri ini warga. Ada berapa dokter atau ada berapa petugas medis di sana? Ini ada teman-teman ID berapa ya? Timnya berempat, tapi kayaknya ada yang bidan, ada yang dokter. Ini aku lagi ada... Dan itu 24 jam, Ciki ya? Karena mereka mungkin datang di jam 11 malam, jam 12 malam. Iya. Kalau ini kita sampai semua di desa ini udah terobati, baru kita move lagi ke dusun berikutnya. Luar Karena biasa. nggak tega banget sih, Kak, aku juga tinggalin. Wow. Silakan. Ada Bung Henry Satrio Ciki, tanya nih, silakan. Henry Satrio. Oke, siap. Oh iya, Kak. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ciki, ini kan ada pemerintah di sini. Bisa tolong ditanya nggak titik tepatnya di sana itu ada di mana? Takengon itu di desa apa, kecamatan apa, supaya bala bantuan yang tadi Ciki minta itu segera disampaikan dan segera diterbangkan. Coba ini kan ada pemerintah. Boleh desa Kalasigi, kecamatan Bintang. Kuala Sigi. Itu Batu, Pak. Desa Kalasigi namanya. Kecamatan? Iya. Kecamatan Bintang, Pak. Kecamatan Simpang, Takengon Aceh. Iya. Itu yang sekarang. Kalau tadi tuh jujur aku lupa lagi. Karena gerak aja dan kita kan geraknya berjuang melawan waktu, kecepatan waktu. Jadi emang ya karena aku nggak tahu tuh di dusun mana. Baik. Gitu. Baik, Ciki, terima kasih. Terima kasih. Dikit lagi. Satu lagi, silakan. Aku boleh minta tolong nggak? Ini Ya. ada yang paling menyedihkan menurut aku ini adalah Aceh Tamiang. Jadi ada satu pesantren namanya Darul Mukhlisin, itu jadi benteng yang membentengi lautan kayu-kayu besar menghantam Aceh Tamiang, dan itu sampai sekarang belum dibersihin, Kak. Walaupun saya ngelihat udah ada banyak forum-forum lembaga zakat mau bersatu memberesin, tapi menurut aku ini sangat butuh peran pemerintah untuk segera beresin kayu-kayu itu, karena saya ngelihat semakin banyak anak-anak yang kakinya bengkak di sana. Itu kayunya terpendam di lumpur ya, jadi nggak kelihatan. Iya. Oke. Itu ada Darul Mukhlisin Aceh Tamiang, itu menurut saya urgent sekali, Pak. Beneran, ayo Pak Presiden, kakak-kakak KSP, Iya. menurut saya kalau Presiden segera turun tangan beresin itu, insya Allah akan dapat image yang lebih baik lah. Iya. Please, concern, saya yakin kalau Presiden udah bilang beresin, semua akan bergerak. Jadi semoga ke depannya bisa memperbaiki governance ini sehingga terjadi percepatan di lapangan. Karena saya sebagai relawan, saya bisa melihat kenyataan di lapangan. Ini tuh gimana ya? Ini udah hampir sebulan ya kalau dari masyarakat sini bilang dari tanggal 25 November, sekarang 23 Desember. Ini nih peran NGO tuh masih seperti melakukan tahap respon seperti kayak awal-awal bencana. Harusnya kan ini udah mulai masuk tahap restorasi ya. Cuman apa ini? Ada governance yang salah? Apa ada defisit governance atau apa? Saya nggak tahu karena saya masyarakat, saya lihat dari bawah aja sebagai relawan. Tapi semoga pemerintah segera memperbaiki ini ke depannya. Oke, Ciki, masih Henry nih. Ciki, bisa tolong yang tadi lokasi-lokasinya dicatat di WA, dikirimkan ke iNews. Kemudian hari ini kan tanggal 23 Desember. Iya. Kita akan berhitung, Mas Aiman, hari keberapa dari informasinya Ciki itu pemerintah sudah sampai sana. Nanti tolong diupdate ya Ciki ya. Oke, silakan. Berapa hari dari kita WA pemerintah nyampe sana, dan itu tolong dilaporkan. Jadi fair juga. Oh iya, setelah saya ngomong di acara Rakyat Bersuara, pemerintah datang dengan bala bantuan di hari keberapa. Nggak apa-apa, karena kan kita mau tahu update-nya juga. Dan ini kan yang diinginkan pemerintah kan, bahwa ada informasi ke mereka dan mereka bisa masukin bantuan. Itu Dam, kira-kira Dam. Terima kasih Ciki. Pertama alat-alat berat buat buka akses dan memperbaiki akses kita, kasihan mereka. Ya Allah, kasihan. Iya, terima kasih Mbak Ciki yang tadi sudah menyampaikan. Dari KSP nih Mbak Ciki. Iya, saya dari KSP. Siap, Pak.
Iya. Yang pertama adalah tadi betul disampaikan Mas Hensa bahwa silahkan dicatat per hari ini. Kemudian tadi terkait dengan apa yang memang harus dihadirkan oleh pemerintah. Ini menjadi kacamata dari dari masyarakat. Artinya ini kita akan membuktikan apakah kemudian negara tondif atau tidak tondif dalam posisi ini. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mbak Ciki, silahkan nanti catat kalau perlu nanti saya juga bisa minta nomor Data, nanti kasih. komunikasinya. Artinya kita bisa saling berkomunikasi terkait dengan apa yang memang harus dibutuhkan di sana. Nah, yang kedua bahwa tadi terkait dengan kayu ya. Iya, itu banyak yang itu luka luar ya, luka Betul. terbuka sama luka dalam mungkin, memar. Enggak. Saya mau bilang soal kayu hanyutan tadi itu, Bang. Ya, itu banyak yang luka anak-anak Betul. tadi. Ya, kayu hanyutan tadi apalagi sudah sampai ke tadi ada di pesantren juga di Aceh yang memang sudah itu ribuan kayu. Nah, ini memang kemudian di tanggal 1 itu ada banyak permintaan 1 Desember. Permintaan ini kayu bisa dimanfaatkan nggak oleh masyarakat untuk pembangunan ataupun untuk memperbaiki rumahnya dan sebagainya. Jawabannya adalah? Jawabannya di surat edaran Kementerian Kehutanan di 8 Desember itu sudah boleh. Artinya Boleh, silahkan digunakan. Silahkan digunakan Untuk bangun rumah dan seterusnya kepentingan. Dengan memang komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah yang setempat di sana dan juga aparat penegak hukum. Artinya memang di sana itu kan ada kayu-kayu yang memang teridentifikasi bahwa ini menjadi alat bukti terkait dengan penertiban kawasan hutan tadi. Nah, saya juga mau bilang bahwa kita di pesantren tadi itu yang salah satunya ada titik di situ. Ini sedang untuk kemudian ada alat berat, eskavator. Kalau satu tadi. Ya, yang terkait dengan yang di masjid itu yang di desa 1. Tapi ketika yang di masjid itu ada 7 eskavator. Total sebetulnya dukungan eskavator ini sedang diberangkatkan lagi. Ini 166 eskavator. Nah, ini dari Kementerian PU. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa segerakan ya. Tadi juga saya apresiasi Mbak Ciki juga bisa di sana ya. Artinya dalam posisi ini kita berterima kasih dengan teman-teman relawan, teman-teman yang memang hadir di sana juga. Ini kita berterima kasih. Terima kasihnya apa? Bisa melaporkan bahwa yang sebenarnya seperti apa. Ya, yang kedua kita bisa melakukan kerja-kerja yang memang yang diinginkan oleh masyarakat. Artinya memang dalam posisi ini pandangan Pak Presiden adalah pandangan sumitronomik. Pandangan yang memang harus berpihak pada rakyat, pada masyarakat, omongan masyarakat. Dan Pak Presiden sangat memahami terkait dengan apa yang kemudian disebut etika publik dan sebagainya. Nah, makanya per hari ini kita sedang melakukan kerja-kerja dengan sangat serius, bahkan anggaran dikeluarkan sebesar-besarnya untuk masyarakat, terutama masyarakat Aceh. Itu oke. Menurut gua sekarang janji ke rakyat 23 Desember hari ini dicatat. 23 Desember. Kapan bisa sampai ke sana? Ciki WA ke Mas Aiman ya. Nanti Mas Aiman saya juga mau bilang, Bang. Saya juga mau bilang sedikit. Pak Presiden kemudian terkait jembatan misalkan di Tepin Mane. Itu target itu bisa 1 bulan 2 bulan. Tapi yang dilakukan negara kemudian dibantu oleh pasukan Jenny itu 1 minggu selesai. Artinya dalam posisi ini kita sedang kejaran dengan waktu. Kita kejaran dengan waktu bagaimana banyak distribusi logistik yang harus disampaikan, banyak dan lain sebagainya. Maksud saya gini, Man. Kan kemarin negara minta, tolong kalau ada relawan tahu titik di mana, kami dikasih tahu supaya dibantu. Nah, ini pembuktian nih. Siap. Mbak Ciki kasih titiknya, kasih tahu ke Mas Adam. Seberapa lama bisa dibantu? Seberapa lama bisa dibantu? Nanti Mbak Ciki tolong sampaikan ke iNews gitu. Oke, baik. Nanti saya minta dengan Mas Aiman kontak dengan Mbak Baik, Ciki. terima kasih Mbak Ciki. Salam untuk warga di sana, tetap semangat dan salam juga untuk petugas medis. Kita di sini mencatat dan kita nanti akan coba lihat bagaimana kemudian bantuan segera disalurkan di sana, termasuk juga soal medis tadi, termasuk juga soal evakuasi kayu dan seterusnya. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.